Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang soleh dan soleha, dimanapun kalian berada. Alhamdulillah kita bersama lagi dalam pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Materi mari mengaji dan mengkaji Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 dan hadis tentang keragaman. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku, adapun pokok bahasan dalam surat Al-Hujurat ayat 13, yang pertama yaitu membaca dan mengartikan. Yang kedua yaitu menemukan pesan pokok. Yang ketiga yaitu menulis. Yang keempat yaitu menghafalkan surat Al-Hujurat ayat 13. Adapun dalam pertemuan yang pertama kita hanya akan belajar membaca dan mengartikan. Yang kedua yaitu menemukan pesan pokok surat Al-Hujurat ayat 13. Adapun tujuan pembelajaran pada kali ini yaitu diharapkan setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, peserta didik dapat membaca Quran surat Al-Hujurat ayat 13 dengan tartil. Yang kedua yaitu peserta didik diharapkan dapat menjelaskan pesan pokok Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 dengan baik. Anak-anakku, marilah kita mulai saja belajar membaca Quran Surat Al-Hujurat ayat ke-13. Diawali dengan pembacaan ta'awuz dan bismillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير صدق الله العظيم. Dalam belajar membaca surat Al-Hujurat ini, kita dapat mengulanginya 2, 3, atau 4 kali agar anak-anakku semuanya bisa membaca dengan lancar, tartil, dan diharapkan sesuai dengan kaidah-kaidah tajwidnya. Adapun terjemahan Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 yaitu, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. Anak-anakku, marilah kita perhatikan. Di atas itu ada tanda buletan yang berwarna biru, merah, dan hijau. Masing-masing tanda tersebut mempunyai arti tersendiri. Untuk tanda berwarna biru menunjukkan bacaan mad atau dibaca panjang.
Mad ini ada jenisnya, ada yang cuma dibaca 2 harokat, ada yang bisa dibaca 4 sampai 6 harokat. Kemudian yang berwarna merah menunjukkan bacaan hunnah. Hunnah ini ada 2, yaitu nun bertasydid dan mim bertasydid. Dibaca dengung, panjangnya yaitu ditahan 2 harokat. Kemudian yang berwarna hijau yaitu menunjukkan bacaan qalqalah atau memantul. Hurufnya ada 5, yaitu ba, ju, di, to, ko. Ya, ada 5 ya. Disingkat biar hafal jumlah hurufnya, biar hafal apa saja hurufnya, disingkat jadi baju di toko. Baiklah, untuk lafaz yang pertama, kita perhatikan bacaan ya ayyuhan nasu. Ya. Di situ di lafaz ya ada tanda renggat panjang. Itu bacaannya mad jaiz mufasil. Panjangnya bisa 4, 5 atau 6 harokat. Kemudian pada lafaz an-nasu itu ada nun bertasjid atau dibaca hunnah. Ditahan ya, ditahan. An-nasu. Kalau disambung ya ayyuhan nasu. Kemudian lafaz yang kedua. Ini juga hunnah. Inna khalaqnakum. Inna khalaqnakum. Kemudian lafaz yang ketiga ini ada hukum bacaan ikhfa. Min dzakarin wa unsa. Pada lafaz nun mati ketemu zal atau min itu dibaca ikhfa. Min dzakarin wa unsa. Kemudian lafaz selanjutnya. Waja'alnakum syu'uban wa qabaila. Di situ juga ada bacaan mad dan jaiz mufasil. Kemudian pada lafaz lita'arafu. Lita'arafu. Panjangnya ain dengan fa itu 2 harokat. Karena termasuk bacaan mad. Huruf mad ada 3 yaitu alif, wawu, dengan ya. Jadi apabila di akhir kalimatnya ada yang bertemu dengan alif, wawu atau yang tidak ada harokatnya atau sukun itu dibacanya 2 harokat. Kemudian pada lafaz inna akramakum. Inna itu hunnah, ditahan 2 harokat ya. Inna akramakum. Lafaz selanjutnya indallahi atqakum. Kemudian yang terakhir innallaha alimun khabir. Jadi ketika kita belajar membaca Al-Quran, khususnya Quran Surat Al-Hujurat ayat ke-13 ini, kita harus memperhatikan kaidah-kaidah hukum tajwidnya. Belajar membaca Quran harus dengan gurunya. Kemudian harus juga berulang-ulang, tidak boleh sembarangan. Adapun pesan pokok yang terkandung dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat ke-13 yaitu 1. Perbedaan yang terjadi di antara manusia adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. 2. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dengan jenis kelamin yang berbeda, suku yang berbeda, dan bangsa yang berbeda pula. Tentunya antara
laki-laki dan perempuan mempunyai perbedaan. Kemudian setiap suku juga berbeda. Suku Sunda, suku Jawa, suku Dayak, suku Batak, dan suku-suku yang ada di Indonesia bahkan di belahan dunia juga berbeda. Yang ketiga yaitu dengan perbedaan kita diperintahkan agar saling mengenal. Pada kata saling mengenal ini mengandung makna yang sangat luas. Dengan perbedaan jenis kelamin, kemudian perbedaan suku, perbedaan bangsa, kita diperintahkan untuk saling menghormati dan saling menghargai. Yang keempat, yaitu manusia yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling bertakwa. Jadi, perbedaan-perbedaan yang ada pada manusia, baik jenis kelaminnya, sukunya, bangsanya, itu di hadapan Allah tidak ada nilainya. Yang paling bernilai di hadapan Allah, yang paling mulia di hadapan Allah adalah ketakwaannya, bukan karena kekayaannya, bukan karena gantengnya, bukan karena cantiknya, bukan karena jabatannya, tapi yang paling mulia di sisi Allah adalah hanya orang-orang yang paling bertakwa. Anak-anak, aktivitas kelompok yang bisa kita ikuti dalam pertemuan kali ini yaitu masing-masing kelompok setelah membaca dan menerjemahkan Quran Surat Al-Hujurat ayat ke-13, masing-masing kelompok juga akan mencari dan menemukan hukum bacaan gunnah, mad, dan qalqalah. Kemudian masing-masing kelompok juga akan mencari isi pesan pokok Quran Surat Al-Hujurat. Kemudian setelah masing-masing kelompok menemukan bacaan-bacaan gunnah, mad, dan qalqalah dan menemukan pesan pokok Quran Surat Al-Hujurat ayat 13, masing-masing kelompok perwakilannya diharapkan bisa mempresentasikannya di depan kelas secara bergantian. Kemudian kelompok yang lain bisa memberi tanggapan terhadap hasil presentasi kelompok yang akan tampil. Anak-anakku yang soleh dan soleha, semoga pertemuan kita kali ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan kita semua mendapatkan manfaat dari belajar Al-Qur'an. Marilah kita tutup pertemuan pada kesempatan kali ini dengan membaca doa. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Sekali lagi ya. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.